Tuhan Allah hadir pada saat Shalom, ini. salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Salam patunggilan, puji dan syukur selayaknya kita haturkan kehadirat Allah yang karena kasih-Nya pada malam hari ini kita semua masih bisa dipertemukan, meskipun dipertemukan secara virtual, secara online, dalam keadaan sehat. Bersama pada malam hari ini kita akan membangun ibadah keluarga, dan sesuai dengan kalender gerejawi saat ini kita masuk di dalam minggu pertama bulan pembangunan GKJW. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari bersama kita satukan hati, kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Tuhan dengan bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kami Engkau perbolehkan untuk berkumpul, untuk bertemu, untuk membangun ibadah keluarga pada malam hari ini secara virtual, secara online, dalam keadaan sehat. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu Engkau hadirkan di tempat ini, sehingga ibadah keluarga kami pada malam hari ini boleh berjalan lancar, boleh berjalan baik, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa malam ini ya Tuhan Yesus, untuk saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah karena bepergian, karena sakit, kiranya Engkau sendiri yang memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ibadah keluarga kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Bersama Bapak Ibu, mari kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap
Bersama mari kita buka Alkitab kita. Mari kita mencoba untuk membaca, mendengarkan, dan mencoba untuk merenungkan sabda firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 41. Kita baca ayat 8 sampai 10. Namun Bapak Ibu, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan mencoba untuk merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa, kita satukan hati, kita mohon terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mencoba untuk membaca, mendengarkan, dan mencoba untuk merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi tubuh kami, Engkau sucikan tubuh kami, Engkau hadir di tempat ini dengan roh kuasa-Mu, sehingga sabda firman-Mu boleh kami beritakan dengan penuh sukacita. Terangi mata hati kami, sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu dan boleh merenungkan sabda firman-Mu pada hari ini, pada malam hari ini, dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya pasal 41, kita baca ayat 8 sampai 10 yang demikian. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca sabda firman Tuhan, mau mendengarkan, terlebih-lebih mau merenungkan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah gedung akan disebut gereja apabila di dalam gedung itu ada Bapak atau Ibu pendeta, pembantu pendeta atau penatua diaken, pekerja kebersihan atau merbot, ada warga jemaat, ada peranata atau aturan, ada kegiatan kegerejaan, persekutuan dengan Tuhan, ada penggembalaan, ada pelayanan cinta kasih, dan ada perubahan atau pertumbuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Secara jasmani, Bapak, warga, Ibu,
jemaat merasakan hidupnya tenang, merasakan kedewasaan di dalam iman, dan perubahan secara jasmani. Gereja yang semula kecil direnovasi menjadi besar. Jumlah warga jemaat yang awalnya cuma belasan berubah menjadi puluhan atau bahkan puji Tuhan bisa ratusan, lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gedung akan disebut gereja apabila mereka yang ada di dalamnya bisa saling bersinergi, saling percaya, saling peduli, saling bekerja sama, saling mengingatkan, lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, bagaimana seandainya ketika Bapak Pendeta sibuk dengan urusan bisnis sampingannya? Nuwun sewu, ini misal, contoh. Bapak Pendeta sibuk dengan bisnis sampingannya, sedangkan pembantu pendeta yaitu penatua diaken juga sibuk dengan urusan keluarganya masing-masing, sehingga tugas pelayanan penggembalaan perlahan-lahan tersisihkan. Bahkan persekutuan dengan Tuhan juga terabaikan. Dan apakah gedung yang kami sebut, yang kita sebut gereja tadi masih bisa kita sebut dengan gereja? Ya, masih bisa kita sebut dengan gereja, tetapi Bapak Ibu, gereja yang dalam suatu permasalahan yang besar. Dan permasalahan yang besar tadi, kalau tidak segera diselesaikan, dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin lagi gereja akan sepi warga jemaatnya, bahkan bisa-bisa gereja itu tutup. Benarkah demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Bacaan kita pada malam hari ini adalah kesaksian Nabi Yesaya pasal 41. Kita baca ayat 8 sampai 10. Jelas-jelas di sini dikatakan bahwasanya Israel adalah hamba Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan aku tidak menolak engkau. Aku bahkan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawamu kemenangan. Aku berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jelas-jelas dikatakan di sini bahwasanya Israel adalah hamba Tuhan. Bangsa Israel adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama 40 tahun bangsa Israel terbelenggu di tanah Mesir, tanah perbudakan, dan karena kasihnya dan karena kuasanya bangsa Israel dientaskan, dimerdekakan dari tanah Mesir, dibawa ke tanah Kanaan, tanah pengharapan. Saking dikasihannya bangsa
Israel oleh Allah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah bangsa Israel terlepas dari tanah perbudakan di Mesir, bangsa Israel meskipun hamba kesayangan, hamba pilihan Allah, ternyata bangsa Israel juga pernah mengalami suatu permasalahan yang besar. Napa niku permasalahan ingkang kula maksud? Bangsa Israel pernah mengalami masa-masa sulit, pernah mengalami suatu permasalahan yang besar, yaitu ketika bangsa Israel sudah tidak mau mengindahkan kepercayaan yang diberikan Allah kepada mereka. Bangsa Israel sudah mulai tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Bangsa Israel sudah mulai berani berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Dan tentunya Allah tidak diam, Allah murka, dan Allah marah, maka dijebloskanlah bangsa Israel ke dalam pembuangan di kota Babel. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, dan karena kasih Allah yang besar kepada bangsa Israel, maka dimerdekakanlah bangsa Israel kembali, diangkatlah bangsa Israel kembali dari tanah pembuangan di Babel. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kehidupan bergereja kita pada tahun 1942 sampai 1945, waktu pendudukan Jepang di Indonesia, gereja kita pernah mengalami suatu permasalahan yang besar. Pernah mengalami masa-masa yang sulit. Banyak pendeta yang ditangkap, banyak kegiatan persekutuan yang ditiadakan, dibubarkan, sehingga pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh agama pada saat itu mulai menyembunyikan diri sehingga tercerai-beraikan. Hingga akhirnya Bapak Ibu pada tahun 1946, setelah Indonesia memerdekakan diri pada tahun 1945, dengan ditandai dengan perjamuan kudus pembangunan GKJW, mulailah kehidupan bergereja kita ditata ulang dan disatu padukan. Dan saat ini, saat pandemi COVID-19, saat ibadah dibatasi, saat kegiatan bergereja dibatasi, saat kesempatan bertemu dibatasi, akankah saya dan panjenengan yang sudah benar-benar dianggap sebagai anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah yang tunggal, apakah saya dan panjenengan mau berkhianat kepada Tuhan? Mau menyalahgunakan wewenang yang sudah diberikan kepada kita salah gunakan. Kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita
kita salah gunakan? Akankah kita akan melakukan hal seperti itu? Lah, apa sih Pak Iwan? Pandemi-pandemi kok ibadah, kegiatan-kegiatan gereja gak usah. Gusti wis ngerti dhewe. Apa maneh awake dhewe iki jelas-jelas anak Tuhan. Awake dhewe iki pewaris tunggal kerajaan Allah. Lah apa sing gereja nyang omahe? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dengan momen pembangunan GKJW dan juga pada saat pandemi ini, mari kita satukan hati kita. Kita tingkatkan iman percaya kepada Tuhan, meskipun ibadah dibatasi, kegiatan gereja dibatasi, kesempatan ketemu dibatasi. Mari kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang lebih terpenting Bapak Ibu, hidup bergereja, hidup bersekutu dengan Tuhan haruslah ada perubahan. Haruslah ada pertumbuhan baik jasmani maupun rohani. Secara jasmani, hidup kita bisa menjadi lebih tentram, rasa percaya kita semakin tinggi, iman percaya kita semakin kuat. Secara rohani, kita bisa merasakan kebahagiaan penuh sukacita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jangan pernah menyalahkan pandemi ini. Jangan mencari-cari kesalahan keadaan. Jangan takut. Jangan larut dalam suatu permasalahan. Jangan larut dalam suatu masalah yang sulit. Ayo bangkit, ayo bergerak. Teruslah berusaha dan memohon. Teruslah berdoa dan berusaha, dan teruslah berdoa kepada Tuhan, karena orang lain saja engkau hampiri, apalagi saya dan panjenengan yang sudah jelas-jelas adalah anak-anaknya. Mari sesaat kita mengambil saat yang teduh. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sama, mari Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas sabda firman-Mu yang pada malam hari ini boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk bisa merenungkan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga yang masih dalam kedukaan. Kiranya Engkau berkati mereka semua dengan kekuatan, penghiburan, dan dalam menjalani hidup kehidupan sehari-hari senantiasa Engkau berkati. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang hendak mencari kerja, bahkan
yang sedang mencari jodoh, kiranya Engkau berkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Meski pandemi ini masih ada, kiranya apa yang menjadi harapan anak-anak kami bisa Engkau wujudkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit. Kiranya Engkau jamah dengan roh kuasa-Mu, dan dengan bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan mereka semua. Yang sudah tua, kiranya Engkau juga memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami juga berdoa untuk keluarga yang pada saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Kiranya Engkau juga meneguhkan mereka, Engkau kuatkan mereka sehingga mereka boleh menjalani masa-masa isolasi mandiri di rumah dengan penuh sukacita dan boleh sembuh, boleh sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk agenda gereja kami yang mulai saat ini gereja kami mulai berbenah untuk membentuk kepanitiaan daur untuk memilih penatua diaken masa bakti 2022 sampai 2024. Kiranya apa yang menjadi agenda kami Engkau beri kemudahan, Engkau beri kelancaran, sehingga kami semua boleh bersukacita di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau juga memberkati kami semua dengan kesehatan. Engkau jauhkan kami semua dari sakit penyakit karena virus corona, dengan protokol kesehatan yang boleh kami lakukan, dengan makanan yang boleh kami makan, dengan berolahraga, bahkan dengan berdoa memohon kepadamu. Kiranya Engkau juga memberkati kami semua. Engkau jauhkan kami semua dari sakit penyakit karena virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan di tempat ini. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami haturkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sebentar lagi kita akan undur dari ibadah keluarga pada malam hari ini. Tetaplah berprotokol kesehatan, tetaplah berpikir yang jernih, tetap hati-hati dan tetap waspada, dan bertekunlah selalu di dalam doa kepada Tuhan. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian.
anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.